pelanggannya kami. Rambi Puji. Sekian banyak pilihan dari dan menuju ke Bali, kalian lebih pilih mana nih? Naik pesawat di harga 1 jutaan dengan waktu perjalanan selama 2 jam aja? Atau naik bis? Dengan 500-an ribu, kita sudah dapat free 2 kali servis makan, tapi perjalanan kurang lebih selama 24 jam. Atau bahkan mau nyoba yang agak lebih ekstrim, yaitu dengan cara ngeteng pakai semua moda transportasi, dimulai bis, kereta dengan kursi tegak, dan nyebrang menggunakan kapal feri. Tapi minusnya sakit pinggang, haha. So, di video kali ini, aku bakal nyoba opsi ketiga nih, yaitu dengan budget 300-an ribu, apakah aku bakal berhasil nuntasin perjalanan ngeteng aku dari Bali ke Bandung dengan waktu selama 2 hari 2 malam? Temukan jawabannya di video kali ini. Let's go! Oke teman-teman, perjalanan dimulai dari kota Denpasar. Dan kali ini saya akan menuju Bandung menggunakan semua moda transportasi. Nah, di etapa pertama kali ini aku bakal nyobain naik dulu bis Sehati. Jadi bis Sehati ini teman-teman cukup terkenal ya di Instagram ataupun di TikTok. Nah, jadi saya sebelumnya sudah research dulu ya mengenai bis Sehati ini. Karena ya emang agak beda gitu, karena marketingnya pinter, dia menyasar Gen Z dan juga milenial yang menggunakan tarif paling budget terbatas gitu istilahnya buat menuju ke Bali dari Pelabuhan Gilimanuk. Jadi dengan uang 50-an ribu kita sudah bisa naik bis Sehati dengan fasilitas yang cukup baik gitu, dimulai dari stop kontak sampai dengan AC yang tidak ditemukan di beberapa bis di jalurnya teman-teman. Nah, jadi untuk lokasinya itu ada di Jalan Bung Tomo teman-teman. Ya, satu komplek lah dengan Terminal Ubung tapi agak sebelah selatan gitu. Nah, untuk tarifnya sendiri yaitu 50-an ribu dan teman-teman bisa booking tiketnya itu melalui aplikasi Redbus. Karena apa? Sebelumnya memang di FYP TikTok atau Instagram kita diarahkan untuk langsung kontak di WA-nya. Tapi setelah saya kontak ke WA, petugasnya malah nyuruh saya untuk booking di aplikasi Redbus. Ya udahlah ya, akhirnya saya booking lewat Redbus dan mendapatkan tarif senilai 46.000 karena saya pakai kode promo teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang saya bakal share mengenai jadwal keberangkatan dari dan menuju ke Gilimanuk dari kota Denpasar. Nah, biar lebih mudah, teman-teman bisa buka aplikasi Redbus. Jadi di situ masukin asal kotanya itu Jembrana ke Denpasar. Ataupun sebaliknya, bagi teman-teman dari Denpasar menuju ke Gilimanuk, silahkan cantumin tulisan Jembrana ya, Gilimanuk gitu. Nah, di situ sudah muncul untuk jadwalnya itu. Jadi teman-teman usahain untuk datang 1 jam sebelum keberangkatan. Dan teman-teman juga bisa booking langsung on the spot, tapi dengan resiko ya kehabisan tempat duduk karena emang bis ini selalu penuh teman-teman. Dan teman-teman, tidak terasa saat ini perjalanan saya sudah tiba di Terminal Mengwi. Dan Terminal Mengwi ini menjadi pusat dari keberangkatan bis-bis dari dan ke Bali teman-teman dari Pulau Jawa. Tapi kebanyakan bis-bis akap itu garasinya ada di kawasan Terminal Ubung teman-teman. Jadi bagi saya kalau misalkan menuju Bali itu nggak akan turun di Mengwi teman-teman. Saya akan turun di Terminal Kargo ataupun di Kute kalau saya naik Pahala Kencana. Nah, oh ya teman-teman, sedikit informasi bahwa pelayanan dari bis Sehati ini memang cukup juara ya.
Dimulai misalkan kita setelah membooking tiket, jadi nggak akan lama petugas dari BCAT tersebut bakal menghubungi kita untuk mengkonfirmasi jadwal keberangkatan dan lokasi keberangkatan. Nah, di etape pertama kali ini saya sudah tiba di Terminal Gilimanuk pada pukul 8:25 menit. Dan sekarang saya akan melanjutkan perjalanan menuju Pulau Jawa, namun saya akan beristirahat dulu di Banyuwangi karena saya akan melanjutkan perjalanan menuju Bandung itu naik kereta di esok harinya teman-teman, yaitu menggunakan kereta api Sri Tanjung dengan keberangkatan pukul 7 pagi besok. Nah, sedikit informasi bagi teman-teman yang akan menyeberang menggunakan kapal feri tapi tidak memiliki aplikasi Ferizi, yaitu aplikasi pemesanan tiket kapal feri di seluruh Indonesia. Teman-teman bisa membooking tiketnya itu via kios-kios yang ada di sekitar pelabuhan di Gilimanuk maupun pelabuhan Ketapang teman-teman. Tarifnya itu cuma nggak beda jauh ya, kayak biaya admin sebesar 3.500-an lah. Jadi tarifnya sama biaya admin itu 18.000 gitu. Dan karena nyantai, karena perjalanan akan dilakukan dan dilanjutkan pada esok hari, saya di sini bakal menikmati dulu penyeberangan di malam hari teman-teman. Jadi memang saya akan berangkat melanjutkan perjalanan itu besok. Nah, saya akan mencari penginapan dulu di sekitar stasiun Ketapang. Dan saya mendapatkan informasi ada satu lokasi hotel yang tarifnya cukup murah teman-teman, yaitu cukup dengan membayar 80-an ribu kita sudah bisa tidur dengan nyenyak dengan fasilitas toilet dan sabun teman-teman. Nah, kenapa saya putuskan untuk menginap di hotel ataupun di penginapan? Karena saya memiliki pengalaman yang cukup buruk teman-teman. Jadi bapak saya itu dulu pernah kecopetan di depan stasiun Ketapang teman-teman. Nah, di depan stasiun Ketapang itu dulu ada penyewaan tikar yang digunakan untuk tidur gitu para penumpang Sri Tanjung yang akan melanjutkan perjalanan besok hari. Nah, dari kejadian itulah saya menjadi agak aware ya untuk menginap ataupun bergadang gitu di depan stasiun. Ya karena cukup mengeluarkan uang 80-an ribu, kita sudah bisa istirahat dengan tenang dan melanjutkan perjalanan menggunakan kereta di esok hari. Oh iya, kelewatan. Jadi kita setelah membeli tiket dari agen yang ada di sekitar pelabuhan, langsung si tiketnya kita cetak ya, menjadi boarding pass untuk masuk ke dalam pelabuhan teman-teman. Nah, jadi ada 3 tiket. Yang pertama kita harus scan yang ada barcode-nya, lalu kita masuk. Dan nanti kita kasihkan tiket kapal ini ke petugas yang ada di kapal. Udah, kalau misalkan udah di scan, kita bisa langsung naik aja ke kapal ya. Nah, ini keberangkatan, kita naik. Let's go. Ini yang di scan-nya yang ada barcode. Nah, udah kedenger kan? Itu lagu marsnya Dharma Lautan Utama. Berarti sekarang kita mau naik kapalnya DLU nih. Kapalnya yang paling keren. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu gimana kerennya kapal DLU, kalian bisa lihat nih videonya di playlist yang perjalanan saya yang ke Kalimantan. Nah, di situ ada video Dharma Rucitra yang merupakan kapal dari DLU. Nah, ini kapalnya udah mulai bongkar muat. Truk-truk ini baru nyampe dari Pulau Jawa. Sekarang udah nyampe di Pulau Bali.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu etapa pertama perjalanan saya dari Denpasar ke Bandung. Di etapa pertama yaitu menggunakan bis dan juga kapal feri. Di episode kedua besok saya akan upload perjalanan saya dari Banyuwangi menuju Bandung menggunakan kereta api Sri Tanjung dan juga Kahuripan. Seperti apa keseruannya, jangan lupa untuk tonton video besok dan juga untuk subscribe. Tidak lupa teman untuk like dan juga share videonya kalau kalian suka dengan video saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode selanjutnya. Let's go!